Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nugraha Priyanto dari Departemen Percaturan dan Kota Angkatan 2021 akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Bentuk dan Makna Kosakata Nelayan pada Suku Bajau di Kecamatan Penajam, Kajian Semantik, yang ditulis oleh Nurul Masfufah. Sebelum kita masuk kepada inti materi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu suku Bajau. Suku Bajau merupakan suku yang tersebar di Kalimantan Timur dan Sulawesi. Suku ini juga tersebar di sekitar perairan Johor, Malaysia, dan Filipina. Suku Bajau hidup berpindah-pindah secara berkelompok, menuju tempat yang berbeda, menurut pilihan lokasi penangkapan ikan. Ya, maksudnya di mana jika mereka mengetahui satu wilayah dengan yang ikannya banyak dan bisa dikonsumsi, maka mereka akan menyebar ke situ. Laut bagi orang Bajau merupakan cermin kehidupan masa lalu, masa kini, dan harapan masa depan. Selain itu, laut juga dianggap sebagai kawan, jalan, dan persemayaman para leluhur. Ya, intinya laut ini sudah menjadi kehidupan, bagian penting dari kehidupan mereka. Bajau merupakan suku yang sering disebut dengan suku laut karena pemenuhan kehidupan sehari-hari mereka bergantung pada laut. Baskara dan Astuti, tahun 2011. Suku Bajau dikenal sebagai pelaut ulung dan yang hidup dan matinya berada di atas lautan. Bahkan awalnya seluruh kehidupan mereka dihabiskan di atas perahu yang selalu mengarungi lautan. Selain itu, masyarakat suku Bajau juga memiliki berbagai kosakata, kosakatanya sendiri. Kosakata ini biasanya sering mereka gunakan baik dalam aktivitas melaut ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa kosakata ini tentunya harus didokumentasikan dengan segera agar tidak punah akibat dominasi dari bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang dipengaruhi oleh globalisasi. Fenomena tersebut merupakan dorongan bagi masyarakat dan pemerintah untuk melestarikan kekayaan daerah agar tidak punah. Selain itu, disadari pula bahwa antara bahasa daerah dengan bahasa Indonesia memiliki hubungan yang sangat dekat dan dapat saling melengkapi dalam upaya pengembangan kosakata dan istilah pada bahasa tersebut. Nah, dikarenakan bahasa Bajau ini belum pernah diidentifikasi kosakatanya sebelumnya, penulis melakukan penelitian terhadap bahasa ini dan diduga banyak kosakata unik dan khas yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Diketahui bahasa Bajau terdiri atas 3 dialek, yaitu dialek pertama, dialek Derawan, yang dituturkan di Desa Maratua Payung-Payung dan di Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Yang kedua, dialek Penajam, yang dituturkan di Desa Penajam dan Babulu Laut, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan yang ketiga, dialek Pondong, yang dituturkan di Desa Pondong dan Pondong Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir. Persentase perbedaan antar dialek tersebut berkisar 73 hingga 76%. Menurut Pusat Bahasa tahun 2008 halaman 47. Menurut pengakuan penduduk, masyarakat di sebelah barat dan utara Desa Martua Payung-Payung menuturkan bahasa Bajau. Dan pada masyarakat di sebelah timur dan barat Desa Pulau Derawan juga menuturkan bahasa Bajau. Dan sedangkan di sebelah selatannya menuturkan bahasa Wogis. Adapun masyarakat di sebelah timur dan barat Desa Penajam menuturkan bahasa Bugis, dan di sebelah utara menuturkan bahasa Melayu atau Banjar. Selanjutnya, masyarakat wilayah bahasa Bajau di Desa Babulu Laut berbatasan dengan wilayah bahasa Pasir di sebelah barat Desa Babulu Laut. Di sebelah utara dan selatannya menuturkan bahasa Bugis. Bahasa Bajau, dialek Pondong yang berada di Desa Pondong tersebut berbatasan dengan wilayah Pasir di sebelah barat Desa Pondong.
dan dengan bahasa Bajo di sebelah selatannya. Bahasa Bajo merupakan sebuah bahasa dengan persentase perbedaan berkisar 84 sampai 94% jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya yang ada di Kalimantan Timur. Ditutup melalui Pusat Bahasa tahun 2008, halaman 47 hingga 48. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terkumpul 220 kosakata dari nelayan. 155 kata diantaranya berbentuk morfem atau bentuk dasar. Berikut beberapa contoh kosakata nelayan berbentuk morfem dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, balas, yang berarti kayu atau bambu untuk menancapkan jaring di tepi laut. Yang kedua, tam, mengacu pada menyambung tali yang putus yang ada di kapal. Yang tali yang dimaksud itu yang berikutnya, mocik, yang mengacu pada upacara memandikan kapal di air asin agar mendapatkan berkah. Ya, upacara ini juga yang menjadi bagian dari tradisi di suku Bajau. Dan yang contoh keempat itu alan, mengacu pada keadaan air pasang terus, tidak ada surutnya, yang dipengaruhi oleh bulan purnama yang terjadi pada hari 8 hingga 9 munculnya bulan. Dari 220 kosakata lain ini juga, 28 kata diantaranya merupakan bentuk pengimbuhan atau morfem terikat. Keempat, adapun 4 contoh dari bentuk pengimbuhan ini yaitu satu, penyusuran, yaitu tempat untuk meratakan atau menghaluskan papan-papan kayu untuk membuat kapal yang fungsinya semacam amplas, tapi ini alatnya lebih besar. Yang kedua, ngajangka, yaitu menggaris bambu atau kayu di kapal supaya apabila ditemukan bisa rapat. Yang ketiga, panembe, yaitu tukang membuat kapal atau perahu. Yang keempat, ngulur, yaitu mendorong perahu atau kapal keluar dari galangan. Ya, saya akan menjelaskan salah satu bentuk pengubah ini. Kata penyusuran, yaitu kata penyusuran, yang berasal dari bentuk dasar susur. Berikutnya, pada kata ngajangka berasal dari bentuk dasar jangka. Yang ketiga, kata panembe yang berasal dari bentuk dasar nembe. Dan yang terakhir, kata ngulur yang berasal dari bentuk dasar ulur. Berikutnya ada 13 kata yang merupakan kata ulang. Empat contoh kata yang berbentuk ulang ini yaitu yang pertama, tarak-tarak, yaitu sejenis burung camar yang biasanya terbang di atas laut dan berwarna putih abu-abu. Yang kedua, kupi-kupi, itu sejenis ikan terakul yang ukurannya tidak terlalu besar dan agak tipis. Lebarnya 5 cm, warna putih, berlendir, dan hidup di pesisir dan di laut. Yang ketiga, bantong-bantong. Itu sejenis kerang yang berukuran sekitar 6 cm, warna hitam kecoklatan, hidup di dasar pesisir. Yang terakhir, bego-bego, yaitu sejenis perahu kecil berukuran sekitar 4 meter, lebar setengah meter, tinggi 40 cm, dan menggunakan dayung tanpa mesin. Ya, kurang lebih seperti rakit lah. Ada yang terakhir, 24 dari 220 kosakata yang tadi kumpulkan merupakan kata majemuk. Adapun 4 kosakata, 4 contoh kosakata tersebut yaitu yang pertama, punggawe same, yaitu pemimpin dalam satu kesatuan kelompok pelayaran atau yang
kelompok pelayaran yang juga terdiri atas beberapa kelompok perahu. Biasanya berlabuh di satu daerah. Ya, maksudnya dalam satu kelompok pelayaran ini yang merupakan nelayan tentunya di, dipimpin oleh salah satu orang yang mengawal kelompok tersebut. Yang kedua, anak parenta, yaitu orang yang berada dalam kelompok pelayaran yang dipimpin oleh punggawe same. Ya, ya, yang berarti anak parenta ini merupakan anggota dari punggawe same ini. Yang ketiga, karamak kampat, yaitu sejenis kepiting. Ya, ukurannya sekitar 3 cm dan tidak dimakan. Kepiting ini hidup di bakau atau tiang-tiang kayu kapal atau jembatan pesisir. Biasanya nelayan menjadikannya sebagai umpan mencari ikan kerapu. Dan yang terakhir, tandrak bonte, yaitu sejenis jaring satu lapis yang digunakan untuk menangkap ikan belanak dengan membentangkan jaring di muara. Ukuran luang jaringnya sekitar 1 inci atau 2,5 cm. Demikian preview yang saya sampaikan pada materi ini. Untuk materi selengkapnya, kalian dapat mencari artikel ini melalui Google Scholar yang berjudul Bentuk dan Makna Kosakata Nelayan pada Suku Bajau di Kecamatan Penajam. Yang juga artikel ini merupakan salah satu laporan hasil penelitian kajian semantik yang dilakukan oleh Nurul Masufah. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.